Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yantasi'ul ilma intiza'an. Ila akhir hadis. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan, ya, kita akan belajar bersama terkait fikih waris. Dan pada kali ini tentunya kita akan belajar sesuai dengan tema yang sudah dibagi, yaitu tentang mawani'ul irthi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masalah asbabul irthi, di mana sebab orang bisa mendapatkan warisan, di antaranya karena keluarga, perkawinan, dan juga hamba sahaya. Sekarang kita membahas tentang masalah mawani'ul irthi, yaitu seorang terhalang mendapatkan warisan. Kita akan coba bedah bersama bagaimana apa dan bagaimana prosesnya sehingga orang itu tidak mendapatkan warisan. Ya, yang pertama perlu kita pahami bahwa mawani itu kan dari kata mani'un atau menghalang. Mani'un, menghalang. Ya, kalau mania itu berarti menghalang, menghalangi. Maka ketika mani itu jawabnya mawani, maka berarti hal-hal yang menyebabkan seorang ahli waris. Ini berarti membahas tentang masalah seorang ahli waris, gitu ya, bukan orang lain, tapi dia masih keluarga atau dia suami ataupun istrinya, tapi tidak mendapatkan hak. Padahal kemarin kan dibahas bahwa suami itu mendapatkan warisan dari istrinya, begitu juga sebaliknya, dan juga ketika dalam kerabat itu keluarga saling bisa mewarisi. Namun di sini ada beberapa hal yang orang tersebut tidak mendapatkan warisan karena beberapa hal tentunya. Misalkan, ya, jika seorang dari ahli waris cukup syarat yang kemarin dibahas itu cukup untuk mendapatkan warisan dari kalangan keluarga yang meninggal dunia, akan tetapi ada sesuatu yang menyebabkan ia terhalang dan tidak mendapatkan warisan. Nah, itu kan apa sebabnya? Itu namanya mawani. Tentunya ini nanti ada perbedaan, ya, antara apakah itu mawani, apa itu mani atau mawani, apa itu hijab dan mahjub. Ini perlu dibahas di awal karena memang jangan sampai ini tertukar, karena kalau namanya mahjub berarti dia itu terhalang mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat. Misalkan kalau kakek meninggal, dia punya harta sangat banyak, harta kaya raya, maka yang paling pertama berhak mendapatkan adalah anaknya, yaitu anaknya kakek itu bapak kita sendiri. Tapi kalau seandainya bapak kita sudah tidak ada, baru kemudian turun kepada kita selaku cucu. Nah, cucu ini kan sebenarnya masih dalam keluarga, gitu ya. Kalau cucu ini atau dia sebagai cucu, posisinya sebagai cucu, maka bisa terhalang atau tidak mendapatkan gara-gara ada yang lebih dekat, yaitu bapak. Nah, ini yang disebut sebagai hijab atau hijaban masturo, gitu ya. Hijab mahjub. Tapi kalau mama nih, memang seberapapun dekat dia, seberapapun dekat seseorang, apapun sebabnya mendapatkan hal yang bisa mendapatkan warisan, tapi karena ada mani ini, maka dia tidak jadi mendapatkan warisan. Itu konsep awal yang perlu diperhatikan, bahwa di situ ada perbedaan antara mani atau mawani. Yang kedua tentang hijab dan mahjub. Jadi kalau mani itu memang secara mutlak, secara fikih memang tidak dapat. Kemudian kalau hijab dan mahjub itu terhalang, bisa jadi nanti ada pembahasan terhalang setengah, terhalang semuanya, atau terhalang dari bagian besar menjadi kecil, itu kan bagian daripada terhalang hijab. Tapi kalau mani itu memang benar-benar terhalang
tidak mendapatkan harta sama sekali. Selanjutnya, bahwa ada beberapa hal ya di mana orang itu terhalang mendapatkan warisan. Pertama adalah karena dia itu posisinya sebagai orang kafir, di mana yang mewarisi itu adalah orang Islam. Maka orang kafir tidak berhak menerima harta waris dari orang yang muslim. Nah, bagaimana kalau sekarang kebalikannya? Misalkan kalau kebalikannya gitu ya, kalau kebalikannya intinya bahwa ketika dia berlainan agama gitu ya, otomatis kan tidak dapat. Maka di sini dijelaskan dari Usama bin Zaid misalkan itu kan. An Usama bin Zaid anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ithul muslimul kafira wal kafirul muslima, itu sahabat. Jadi Usama bin Zaid mengatakan bahwa tidak orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan juga sebaliknya. Jadi kalau di kalangan masyarakat itu ada misalkan anaknya muslim, baik bapaknya kafir ataupun sebaliknya, kafir ini non muslim gitu ya. Kalau kafir ini kan dalam rangkaian kata kalimat akidah gitu ya. Jangan lantas kemudian dikonotasikan menjadi berbeda. Kafir adalah akidah bahwa dia itu seorang kafir. Kemudian selanjutnya menurut madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan mayoritas para ulama, bahwa orang muslim tidak berhak mendapatkan harta waris dari kerabatnya yang muslim, kendati mereka sangat dekat. Misalkan kan banyaknya misalkan di kalangan selebritis misalkan suaminya murtad begitu ataupun istrinya kemudian mereka bercerai, apakah mereka itu mendapatkan harta waris ketika meninggal begitu kan. Tapi ada satu pendapat ini dari Mu'ad bin Jabal, Muawiyah, dan Sa'id bin Musayyib, Masruq, dan An-Nakhai bahwa seorang muslim berhak mendapatkan warisan dari saudaranya yang kafir namun tidak sebaliknya. Ini ada kebalikannya. Kalau kita sebagai muslim bisa dapat dari orang kafir tapi tidak sebaliknya. Kemudian kedua hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak ya. Kalau sekarang itu tidak ada yang namanya budak pada masa sekarang ini. Tapi pada intinya adalah kalau budak itu kan posisi 50-50 antara dia itu benda bisa dijual belikan dan posisi di mana dia itu adalah seorang manusia. Benda bisa dijual belikan dan bisa dimiliki. Siapapun yang punya uang bisa membeli, maka belilah budak itu. Bisa dibeli. Tapi ketika posisinya kaya seperti harta gitu, ya berarti ya itu tadi itu bahwa posisi sebagai harta dia bisa dimiliki. Tapi di satu sisi kan kayak suami istri ya, kayak dia memiliki malakat aimanukum itu, bahwa seseorang ketika dia tidak mampu untuk menikahi perempuan yang merdeka, maka bisa menikahi budak yang dia miliki itu tadi. Artinya ketika dia memiliki, dia berhak. Sekarang tidak ada. Jadi pembahasan ini budak itu banyak banget pembahasannya. Ada mukatab, ada mutabar, dan sebagainya itu ya sekarang tidak abaikan nggak masalah. Cuma sebagai pengetahuan saja. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan, karena seorang itu membunuh orang lain, gitu. Dia tidak akan mendapatkan warisnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari An-Nasa'i, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Jadi seorang yang membunuh saudaranya, membunuh suami ataupun istrinya, atau membunuh yang lain, dia tidak akan mendapatkan waris sepeser pun. Gitu. Itu bagaimana kalau kita merasa kasihan? Sebenarnya konsep yang diusung latar belakang dari hadis ini kan memang bahwa sesuai dengan konsep Islam dimanapun, entah itu di ekonomi syariah ataupun di tentang fikih, bahwa
namanya harta itu kan kepemilikan kita, kepemilikan yang nisbi gitu, sebagaimana yang dibahas dalam ilmu ekonomi Islam. Kepemilikan nisbi semuanya adalah milik Allah. Maka ketika semuanya itu milik Allah, maka Allah lah yang berhak untuk mengatur gitu, berhak untuk mengatur kemana jalannya harta ini. Maka berarti mayoritas ulama ya Allah sudah memetakan ini, memetakan waris-waris, ya itu tinggal diikuti saja karena memang harta ini milik Allah ya, bukan milik kita seutuhnya. Nah terus apakah kita nggak diberi kekuasaan untuk menasarufkannya? Ya diberi kekuasaan begitu ya. Cuma karena ada ada nas di situ ya otomatis kita ikuti saja nasnya. Kayak gitu. Terus bagaimana kalau ada kita memberikan harta ke saudaranya ya? Kalau cuma memberikan boleh tentu saja itu kan karena sedekah, karena hadiah dan sebagainya. Tapi kalau dalam harta waris, ya, waris dikutipkan dalam tanda kutip waris itu tidak boleh. Maka bisa jadi misalkan kalau seorang dia muslim tapi semua saudaranya meninggal, semua dikasihkan dulu sebelum dia meninggal, itu kan berarti ketika dia sudah meninggal nggak punya apa-apa, berarti kan yang dikasihkan bukan harta waris tapi itu adalah harta miliknya ketika dia hidup di dunia itu. Ya, untuk materi ini cukup sekian. Silakan bisa tulis di kolom komentar atau silakan didiskusikan materi ini. Kita bisa membahas, mengeksplor lebih jauh tentang masalah ini. Silakan kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.